Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita ke soal nomor 1. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, dan menyeluruh. Di bawah ini, satu kesatuan kebijakan nasional dapat ditempuh melalui tindakan A. Pelaksanaan UUD 1945 dan pelaksanaannya sebagai satu identitas nasional. B. Pembangunan ekonomi berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan. C. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. D. Perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan E. Pembangunan keamanan dan ketahanan ditempuh dengan sistem keamanan rakyat semesta. Oke, kalau di sini ada kata berciri manunggal. Nah, ini tuh berkaitan dengan wawasan Nusantara. Di mana isi dari wawasan Nusantara ini meliputi yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia itu tertuang di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Kemudian isi wawasan Nusantara yang kedua, asas keterpaduan meliputi yang pertama ada asas kesatuan wilayah, kemudian kesatuan politik, lalu ada kesatuan sosial budaya, lalu kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan, dan kesatuan kebijakan nasional. Nah, dengan demikian, satu kesatuan kebijakan nasional tentunya berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai keadilan nasional bagi seluruh warga masyarakat. Sehingga tindakan yang dapat ditempuh dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya mencakup aspek kehidupan nasional. Oke, jadi satu kesatuan kebijakan nasional ini bisa ditempuh dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek nasional. Oke, jadi poin yang pertama ini merupakan isi dari wawasan Nusantara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Cermati kalimat berikut. Para siswa-siswi yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan memakai baju kemeja warna putih. Nah, perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah, nah di sini itu tentunya menggunakan kata-kata yang sifatnya boros ya, atau menggunakan intinya dia itu boros kata dari kalimat ini. Dimana di sini para itu kan artinya jamak. Kemudian siswa-siswi ini juga artinya banyak. Maka seharusnya kalau dia itu merupakan kalimat efektif, cukup gunakan salah satunya saja. Tidak perlu terjadi pemborosan kata. Kalau sudah menggunakan kata para, seharusnya jangan siswa-siswi, tapi pilih saja salah satu. Misalkan para siswa gitu ya. Tapi kalau menghilangkan kata paranya, maka cukup menggunakan siswa-siswi saja. Nah, dari opsi A sampai E itu ternyata pilihan yang paling banyak adalah menghilangkan kata para. Jadi kalau kata paranya ini kita hilangkan, maka berubah menjadi siswa-siswi saja. Kemudian, yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan memakai baju kemeja warna putih. Nah, lalu mana lagi yang perlu kita hilangkan? Nah, selain kata para, kita perlu menghilangkan kata sedang, ya kan? Karena memang si siswa-siswi ini kan berjalan menuju ruangan, atau kegiatan yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan itu kan sedang berlangsung, sehingga di sini tidak perlu menggunakan kata sedang seharusnya. Oke, berarti kata sedang kita eliminasi atau kita hilangkan. Kemudian kata mana lagi? Oke, di sini kan masuk ke, nah kalau ruangan, yang namanya ruangan itu kan pasti ada di dalam ya, nggak mungkin ada di nggak mungkin ada di luar. Nah, karena di sini sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa ruangan itu ya ada di dalam, bukan di luar. Makanya kata dalam ini harus kita eliminasi. Lalu kata mana lagi? Kata baju. Nah, di sini kan sudah ada kata kemeja. Kemeja ini kan sudah pasti jenis baju ya, maka kata baju di sini seharusnya dihilangkan saja. Kemudian warna ini juga harus kita hilangkan. Kenapa? Karena putih ini sudah menunjukkan jenis warna, maka di depannya tidak perlu dituliskan kata warna. Maka perbaikannya sehingga menjadi kalimat yang efektif itu adalah dengan menghilangkan kata para, kata sedang, kata dalam, baju, serta kata warna.
Sehingga kalimatnya menjadi siswa-siswi yang berjalan masuk ke ruangan memakai kemeja putih. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui A. Perjanjian Romptoyen, B. Konferensi Meja Bundar, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian Linggarjati, atau E. Perjanjian Potsdam. Oke, peristiwa di mana Indonesia ini secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 yakni pada tanggal 28 September 1950 ini dengan suara bulat dari para negara anggotanya ini terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar ya. Jadi keputusan atau peresmian Indonesia itu resmi menjadi anggota PBB itu setelah kurang dari setahun pengakuan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Nah, Indonesia dan PBB ini memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 itu merupakan tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Oke, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban yang B, yakni melalui konferensi Meja Bundar atau KMB. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Keberagaman menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal itu positif, maka keberagaman akan mengakibatkan bersatunya seluruh komponen masyarakat Indonesia. Jika masyarakat menganggap hal itu negatif, maka akan berakibat pada perpecahan karena perbedaan budaya antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui hal ini contohnya apa? Oke, tadi di sini dibicarakan adalah mengenai keberagaman, di mana keberagaman ini ibaratnya pisau bermata dua. Kalau dianggap positif, yaitu akan semakin mempererat, semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia. Namun apabila dipandang dari sisi yang negatif, tentunya akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa sih peran nasionalisme dalam menyikapi hal ini? Kemudian contohnya seperti apa? Oke, kita cek mulai dari opsi yang pertama. Teman-teman Andini yang tertawa saat Andini menari tarian daerahnya. Tentu ini bukan ya, karena ini sudah jelas menunjukkan bahwa tidak bisa menghargai budaya dari daerah lain. Lalu yang B, Haris tidak memilih-milih dalam berteman meskipun berbeda suku. Oke, ini boleh. Lalu yang C, Aldi tidak keberatan untuk kumpul bersama temannya yang berbeda agama. Nah, ini masih kurang relate sama soalnya, karena yang ditanyakan di sini adalah mengenai keberagaman, khususnya adalah dari segi budaya, tidak hanya dari agamanya. Lalu yang opsi D, tidak sedikit yang membicarakan Diro karena warna kulitnya yang gelap. Oh no, ini tentu bisa menyinggung perasaan si Diro ya. Ini merupakan pembedaan ras, suku, dan lain sebagainya. Lalu yang E, Tono selalu memberikan yang terbaik meskipun atasannya berbeda agama. Enggak, ini tidak ada kaitannya ya, ini kurang relevan dengan soalnya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia adalah hal yang wajib dilakukan oleh warga negara karena merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman juga merupakan wujud dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini harus dilandasi oleh A. Agama adalah nilai yang positif bagi seluruh warga negara Indonesia dan keberadaannya sah. Nah, ini kurang relate ya, karena tadi kan ditanyakan adalah mengenai pengakuan terhadap keberagaman, kemudian bagaimana sih wujud nasionalismenya supaya bisa mewujudkan persatuan itu? Yang A ini masih kurang relate. Lalu yang B, warga negara yang memiliki keragaman agama memiliki keindahan tersendiri. No.
Lalu yang C, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Oke, ini kita keep dulu. Kita cek yang opsi jawaban D dan E. Yang D, setiap warga negara berhak dan wajib memilih agamanya dan kita harus menghargainya. Oke, karena ini tadi yang ditanyakan adalah memang berkaitan dengan keberagaman agama dan keyakinan ya. Soalnya ini lebih spesifik ke agama dan keyakinan. Nah, kalau yang opsi C tadi, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan suku, agama, sama ras. Padahal di dalam soalnya itu lebih fokus mengenai agama dan keyakinan. Yang D kita keep karena jawabannya lebih cocok. Kemudian yang E, agama adalah identitas yang menyangkut dengan Tuhan dan perlu dijamin. Ya memang, tapi bukan ini yang ditanyakan oleh soalnya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi jawaban yang D. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.